setahun itu yang penting, dan nanti omsetnya berapa, sudah ada konsumen berapa, itu pentingnya di situ. Efektivitas waktu dan fokus komunikasi. Jadi kemarin kan sudah saya tekankan, anggap Pak Satria sama saya itu adalah investor, orang penting, ibaratnya orang yang punya uang pasti nggak punya waktu yang banyak kan. Ketika kita sambil jalan, ketika kita ketemu di lift dan sebagainya, fokus yang apa yang mau disampaikan, bahwa apa yang mau Anda sampaikan kepada orang investor itu. Berkomunikasi dengan baik, jelas, lugas, dan penuh perhatian. Jadi langsung to the point, jangan terlalu belibet-libet, karena memang waktunya cuma 5 menit. Justru mungkin nggak, kalau memang dari atas ke bawah itu nggak nyampe 1 menit, 2 menit. Tapi dari itu, kalau memang dia tertarik, dia akan mengschedulekan jadwal untuk presentasi berikutnya. Gunakan storytelling yang membangun. Jadi storytelling, Pak, ini saya itu usaha dari sini, untungnya sekian, anunya sekian, ini bakalan akan meledak ke depannya. Itu adalah storytelling, bagaimana kita menyampaikan itu dengan runtut, gitu kan. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum menyusun pitch deck? Ketahuilah siapa audienmu, itu kan penting. Nanti investor, apakah itu partner, apakah itu adalah supplier dan sebagainya, itu harus kita ketahui siapa sih audienmu, gitu kan. Saya terlebih dahulu untuk mengetahui hal-hal apa yang ingin kamu sampaikan. Siapa saja sih audiennya, gitu kan. Kemarin kan saya sudah prolog. Anggap kita berdua itu investor, gitu kan. Berarti Anda harus tahu background-nya. Ini berarti kita berbicara pada investor, bukan kepada partner. Kalau kepada partner itu mungkin lebih detail, mungkin monggo, karena waktunya bisa lebih banyak. Fokus bidang yang akan diinvestasikan apa, misalnya kemarin kan banyakannya food dan sebagainya, itu fokus bidang yang mau diinvestasikan apa, dan sampaikan pada itu, ini adalah pengembangannya sekian dan sebagainya. Sejauh mana tahap mereka berinvestasi, Pak, ini nanti kita perlunya ini, perlu menambahkan modal untuk menambah bahan dan sebagainya untuk produksi, nanti porsi Anda sekian persen dari sekian persen, itu harus ada. Karakteristik dan rekam jejak mereka gimana, dia misalnya mengetahui ini investornya itu sudah melalang buana kemana aja, produknya apa aja. Itu kalau misalnya dia produknya misalnya kemarin itu pada restoran-restoran gede, kita tawarin kerupuk, ya nggak akan mungkin dia akan tertarik, gitu kan. Tertarik yang misalnya kerupuk yang memang kerupuk biasa. Tapi kalau kerupuknya yang sudah modifikasi dan itu packagingnya sudah bagus, mungkin dia akan tertarik. Makanya karakteristik dan merekam jejak itu penting. Misalnya ini kita presentasi kepada orang bengkel, kan nggak mungkin kita akan menginvestasikan kerupuk, gitu kan. Itu kita harus tahu rekam jejaknya mereka juga. Elevator pitch. Jadi elevator pitch itu adalah pembuka, kesempatan untuk ringkasan singkat tentang diri Anda. Contohnya itu, hai, nama saya ini Pak, saya dari perusahaan ini Pak, kami mengembangkan produk untuk segmen pelanggannya seperti ini. Itu contoh ini. Ini adalah prolog singkat. Elevator pitch itu bagaimana orang itu tertarik, yang ingin disampaikan dan menghadapi masalah sekian. Misalnya nih, masalah kemarin kayak kerupuk itu misalnya. Kami mengembangkan produk untuk segmen menengah ke bawah Pak, dengan kerupuk beraneka macam rasa yang ingin dirasakan semua kalangan Pak. Dan menghadapi masalah adalah pengembangan pasar ini, kebutuhannya sangat butuh banget, dan ini butuh pengembangan yang lebih banyak, gitu kan. Produk kami namanya ini menyediakan pelanggan dengan value proposition adalah menengah ke bawah, dan kita sudah riset kemampuan peminatan itu antara 200 sampai 300 per harinya, sehingga membantu mereka untuk mencapai tujuannya pelanggan itu bisa mencakup menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nilai-nilai itu akan memungkinkan karena produk kami didukung oleh misalnya ini ISO 22.000 dan sebagainya, itu juga sampaikan. Ini sudah didukung sama personal branding oleh artis ini, bisa juga. Jadi elevator pitch itu adalah pembuka dan orang itu bakal tertarik, gitu kan. Outline-nya kayak ini, introduction-nya dulu gimana, problemnya apa, solutionnya apa, itu harus tercangkup semuanya. Nah itu nanti kalau ke belakangnya, timnya, produknya, traction-nya gimana, competition-nya gimana,
finance-nya gimana, investment and use on the fund-nya gimana, itu nanti di lain waktu kalau memang dia tertarik, atau memang saat itu dia tertarik baru dia akan ungkapkan semuanya. Jadi pertama adalah introduction, itu di elevator pitch dulu, bagaimana mengenalkan kita, bagaimana orang itu tertarik kepada cerita kita untuk melanjutkan itu. Jadi contoh pitch dengan tujuan investasi, misalnya pencapaian satu, perencanaannya gimana, investasi awalnya gimana, komunikasinya gimana, pencapaian keduanya gimana. Jadi misalnya tadi contoh nih yang kemarin alat IoT untuk si makan kucing, ya. Perencanaan pencapaian satu adalah wilayah Semarang, gitu kan. Pencapaian kedua adalah wilayah Jabodetabek. Itu kan harus ada investasi awal berapa, komunikasinya nanti dengan komunitas apa aja, perencanaannya nanti secara bisnis model kanvasnya, kalau memang teman-teman ada PMC, itu nanti marketingnya itu mau di mana aja, mau iklan di mana aja, terusan nanti mau distribusinya di mana aja, produksinya gimana, itu di pencapaian pertama sampai pencapaian kedua itu, nanti pencapaian kedua itu bisa benar-benar bisa menyasar ke Jabodetabek. Investasi keduanya adalah karena sudah ada market yang lebih banyak, pasti ada butuh investasi kedua, labanya gimana, itu di situ sudah. Ini contoh adalah Airbnb. Tahu kan Airbnb adalah hotel yang murah, kan? Book room with local rater dan hotel. Jadi pitch deck itu simpel kayak gini. Jadi mencontohkan bahwa Airbnb itu adalah menyediakan hotel atau ruangan yang lebih murah daripada hotel, kan? Problemnya ini, price, hotel, important concern in customer booking travel online. Jadi price-nya sangat kompetitif, gitu kan dia. Hotel leave you disconnect from the city and its culture, gitu kan. Jadi dia akan meninggalkan dari kota dan culture-nya orang-orang desa itu pasti juga akan hilang. Noisy way access to book room with local and become a host. Jadi rumah biasa pun juga dia bisa jadi hotel, gitu kan, dengan connect dengan Airbnb. Jadi problemnya ini kan simple kan, nggak kemarin kayak teman-teman banyak banget problemnya, memang benar, tapi kan bisa diringkas, gitu kan, dan ini bisa ditambahi dengan prolog komunikasi. Solusinya gimana? Adalah web platform untuk nyewa rumah-rumah yang bisa dijadikan oleh hotel itu. Otomatis akan menyimpan uang, membuat uang untuk yang mempunyai rumah, share culture, local connection to the city. Misalnya di desa-desa ini rumah-rumah, nanti dia akan menyediakan garden juga untuk misalnya ke wisata-wisata terdekat di situ, itu bisa terjadi, gitu kan. Make validation-nya total user sudah segini, ini juga salah satu kompetitornya sudah totalnya segini dan segini. Ini kan kompetitor. Market size-nya juga banyak, ini juga harus tahu market size-nya teman-teman. Market size-nya misalnya tadi penjualan kerupuk tadi kira-kira berapa, gitu kan. Peminat kerupuk di area Semarang itu kira-kira berapa, dapatnya dari mana sih, gitu kan. Dari biasanya badan statistik orang yang konsumsi kerupuk atau goreng-gorengan itu berapa, itu jadikan market size juga. Itu contoh pitch deck yang simple banget kan sebenarnya. Produknya apa? Ya produknya website tadi itu, memang adanya di laptop, produknya untuk mesennya, searching by kota dan sebagainya, dia bisa searching. Review listingnya juga ada, jadi mulai produk ini, mulai untuk listing produknya. Jadi ketika dia mau nge-book sesimpel ini adalah foto-fotonya, harganya per malam berapa, nanti akan benefitnya seperti apa. Bisnis modelnya adalah seperti ini, kita ngambil 10% dari komisi setiap transaksi, gitu kan. Harapannya dari marketnya tadi kita dapatnya sekian, dari BNP per harinya sekian, 3 harinya.
revenue-nya adalah sekian. Market adoption-nya adalah event, partnership, ini contoh-contoh nanti akan dia menggandeng apa. Competition-nya siapa? Ini Airbnb di sini, kompetitornya siapa, offline transaction, kompetitor, online transaction sama expensive. Jadi dia akan antara di sini tidak mahal dan online transaction bukan offline ya di sini. Competitive advantage-nya adalah yang pertama di market, easy to use, profiling, list one, host, post, and one time, this daily to brandnya ini, sesimpel ini, timnya juga ada, nanti timnya siapa aja, ini adalah nanti kelanjutannya kalau memang orangnya tertarik, baru ke arah mana seperti model ini. Testimoninya kalau memang sudah ada itu juga bisa ditampilkan. Finansialnya, financial projection ini juga penting. Kita butuhnya investasi berapa, revenue-nya ini orang minat nanti akan berinvestasi berapa kalau kita sudah ada revenue. Itu penting. Fokus nanti kalau memang itu bisnis yang sudah berjalan di 2 tahun atau 3 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, pertumbuhannya revenue itu berapa dalam 1 tahun atau Q1, Q2, Q3 itu nanti orang akan minat orang berinvestasi gitu kan. Ini contoh gitu kan. Ini udah pada hadir semua ya? 9. Ada yang ditanya dulu nggak terkait Tixdeck? Jadi kemarin itu teman-teman mungkin nanti bisa diperbaiki, nanti ada pertemuan offline juga ya Pak Satria, nanti ada pertemuan offline terakhir mungkin atau? Iya Pak, ada pertemuan offline. Mungkin ya. namanya pertemuan trial pitch deck beneran ya Pak? Ya, itu teman-teman nanti tolong diperbaiki, harapannya dari sini tuh nanti muncul dari mata kuliah ini muncul pengusaha-pengusaha baru yang bisa mengharumkan nama USM kan, walaupun elektro gitu kan, tapi bisa jadi pengusaha. Gitu. Ada yang mau didiskusikan dulu? Kayak Tixdeck kemarin. Idenya kemarin sih sebenarnya bagus-bagus semua ya. Cuma memang perlu dibangun lagi. Kalau memang baru sekedar ide, ya pasti ada validation marketnya juga. Kira-kira saya mau jual ke area mana sih, orang yang punya kucing itu berapa orang sih, itu harus benar-benar valid gitu kan. Itu dari badan statistik biasanya ada, dari departemen kan atau hewan itu ada juga. Kira yang punya pet shop di area Semarang itu berapa orang, itu seperti yang kemarin ngasih makan ikan kan itu makan kucing ya, itu terus kerupuk yang pasar itu di Semarang itu ada berapa sih, itu salah satu market kita misalnya, market di pasar. Terus ada berapa toko sih yang orang pedagang gitu kan, itu juga market. Itu bisa dijadikan. Seperti juga orang yang kemarin usaha roti, modelnya PO gimana, engagement-nya gimana, nanti ketika kita mau pasarkan secara offline, siapa aja yang kita sasar. Misalnya salah satunya adalah kantinnya USM gitu kan, itu salah satu bisa yang kita sasar juga. Jangan pernah malu kalau memang punya produk ya coba aja dipasarkan gitu kan, dan minta feedbacknya, kurangnya apa, apakah terlalu manis dan sebagainya, itu memang itu. Nah nanti di sini ada korelasinya dengan memahami konsep kewirausahaan dan mengidentifikasi karakteristik wirausaha itu seperti apa. Jadi pengusaha itu saya tekankan di awal adalah pengusaha itu tidak semanis
motivator yang bilang itu bahwa dengan kita berusaha, dengan kita menjadi pengusaha, waktu kita luang gitu. Enggak. Sebenarnya malah waktunya itu 3 kali lebih sibuk. Tetapi ada kalau memang itu kita sudah pakai sistem dan kita sudah berjalan dengan sistem, kita akan lebih lenggang. Kita bisa berjalan kemana-mana untuk mencari pasar yang lain. Bukan berlenggang-lenggang untuk mendapatkan profit aja, enggak. Jadi kita tidak jangan sampai puas di situ aja. Mungkin kalau kemarin misalnya Mas Jenny kerupuk nih, ya besok tambah lagi, misalnya roti, tambah lagi sembako dan sebagainya. Itu kita harus jangan sampai puas di titik itu aja. Jadi harus lebih haus dan sebagainya, harus meng-create usaha-usaha yang lain. Gitu kan. Definisi kewirausahaan kemarin kan waktu tengah semester kemarin kan teman-teman udah dapat secara teorinya ya, pasti kewirausahaan adalah proses menciptakan, mengelola, mengembangkan usaha baru dengan mengambil resiko. Pasti semua ada resikonya. Resikonya adalah kita meninggalkan kenyamanan, pasti iya. Apalagi yang awalnya adalah merintis. Merintis itu katanya orang-orang Jawa itu kalau bisa kaki jadi kepala, kepala bisa jadi kaki. Itu adalah pengusaha di awal-awal. Pasti teman-teman yang kemarin yang merasakan udah membangun usaha kayak Mas siapa kemarin yang nasi bakar itu gimana? Pertama kali pasti juga akan risikonya banyak banget ya. Mas kemarin yang ayam bakar, nasi bakar siapa? Nasi bakar Mas Dwi Prasetyo gimana kemarin? Awal-awal menyusun usaha gimana Mas Dwi? Prasetyo ada nggak? Dwi Arianto itu ada. Mas Dwi. Si bakar Mas Dwi Prasetyo Pak nasi Oh, bakar. Dwi Prasetyo. Dwi Arianto itu pakan kucing itu. Oh iya. Kayak Mas PH ada nggak ini Mas PH? PH waktu ngerintis usaha roti gimana Mas PH? Resikonya apa yang dihadapi? Mas PH? Iya Pak. Resiko-resiko awal ketika membangun suatu, kemarin kan sampean Bang Felix itu ya, itu sudah terbukti kan, maksudnya udah ada usahanya kan, maksudnya ada resiko apa yang memang sampean hadapi untuk mencapai keuntungan dan dampak sosialnya pastinya. Iya Pak. Apa maksudnya resikonya apa aja? Oh, resikonya tetap Pak, kan kalau dulu emang ngerintisnya karena punya temen juga, temennya ibu punya UMKM lain gitu Pak. Jadi pas awal ngerintis dan berkembang bertahun-tahun jadinya emang ada yang beberapa nggak suka gitu Pak. Resikonya bukan itu sih, resikonya adalah di pengusahanya sendiri pasti waktunya berkurang kan, ibaratnya misalnya nih Mas PH harusnya mainnya 2 jam 3 jam jadi berkurang kan, itu resiko yang paling nyata gitu kan. Ketika kita membangun usaha itu resiko yang harus kita tinggalkan adalah kenyamanan kita, waktunya kita harusnya main gitu kan, bisa nongkrong sama teman-teman itu terkurang. Untuk apa sih? Untuk mencapai keuntungan atau dampak sosialnya juga pasti ada. Kita juga akan dijauhi sama teman-teman karena nggak bisa nongkrong dan sebagainya gitu kan. Intinya kewirausahaan melibatkan identifikasi peluang dan inovasi dalam menciptakan nilai tambah, benar kan? Jadi kayak roti tadi, kayak Mas VH tadi kan Felix dengan brandnya Felix, dia kan coklat karakter atau roti karakter yang memang itu adalah inovasi gitu kan, menciptakan nilai tambah. Seharusnya dengan roti biasa, misalnya roti yang orang-orang dulu kan roti jadul, roti motor-motoran kayak gitu kan cuma 1.000 perak gitu kan. Dengan adanya inovasi jadinya roti karakter atau coklat karakter kan nilainya tambah juga, pastinya juga marginnya juga semoga lebih tambah lagi gitu kan.
itu adalah kewirausahaan. Online aja. Peran dan fungsi kewirausahaan adalah Online aja. yang pasti pertama adalah menciptakan lapangan kerja, itu kan pasti. Kita ini Ketika kita membuka usaha, walaupun itu sama partner kita atau kolaborasi dengan teman kita, kan teman kita juga ikut merasakan manfaat di situ, ada margin di situ, ada keuntungan dibagi rata, pastinya seperti itu. Itu kalau memang dengan partner. Tapi kalau memang sudah banyak, produksinya udah gede, pasti juga akan meningkatkan jumlah pekerjaan masyarakat di sekitar. Kita perlu, ibu-ibu yang nganggur itu mungkin packing roti dan sebagainya itu akan meningkatkan lapangan kerjaan. Dua adalah inovasi, memperkenalkan produk atau layanan baru. Nah, atau kemarin misalnya mengasih pakan kucing, itu kan produk atau layanan baru. Itu juga harus inovasi, dan inovasi pun juga nggak berhenti di situ. Kadang teman-teman teknis, aku udah bikin alat, ya wes, tapi nggak mikirkan cara pemasarannya gitu kan. Jadi faktor utamanya kewirausahaan adalah bisa memasarkan suatu produknya itu. Yang ketiga adalah penggerak ekonomi. Pastinya juga menggerakkan ekonomi, karena kenapa? Pertumbuhan ekonomi akan semakin gede ketika kita membuka usaha. Misalnya di suatu desa itu banyak penganggurannya, banyak orang nongkrong-nongkrong nggak jelas. Ketika kita membangun usaha itu, akhirnya mengaryakan teman-teman yang biasanya nongkrong itu ada kegiatan untuk berbisnis, untuk mensupport bisnis kita, akhirnya juga mendapatkan benefit, yaitu adalah pastinya gaji gitu kan. Itu salah satu benefit untuk penggerak ekonomi. Otomatis orang-orang yang nganggur tadi jadinya punya pekerjaan, dan dia bisa menafkahi keluarga dan sebagainya, efeknya jauh. Gitu kan. Dan itu kalau memang dalam agama Islam itu salah satu sunnah Rasul kan, dia berdagang, jadinya juga ikut dapat pahala kalau dalam agama Islam gitu kan. Penyelesaian masalah sosial, memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat. Misalnya bisnis basis sosial itu apa? Ya kayak tadi itu misalnya packing atau jasa-jasa antar produk-produknya kita, akhirnya dampak sosialnya adalah orang-orang yang nganggur tadi bisa kerja dengan kita. Jenis-jenis kewirausahaan ada, kalau menurut penelitian saya sih, asumsi dari saya ada 3, yaitu kewirausahaan komersial, kewirausahaan sosial, dan kewirausahaan teknologi. Teman-teman kemarin sudah semuanya ada juga, teknologi juga ada, yang kayak panel KWH kemarin juga itu teknologi, terusan Warman nanti warung apa kemarin ngasih makan kucing itu namanya apa itu? Oh, Warnan ya, Warnan itu juga teknologi. Terusan jago motor juga itu teknologi, itu juga iya. Kewirausahaan komersial apa? Keuntungan finansial itu ada juga. Ya, kerupuk, kemarin kerupuk ikan Bandung, perusahaan nasi bakar, velin itu kan untuk di sisi komersial gitu kan. Benar-benar saya membuat produk ini untuk mencapai keuntungan. Sosial apa? Adalah fokus pada memberikan dampak sosial. Banyak juga yang dampak-dampak sosial yang menjadikan bisnis. Salah satunya misalnya jasa pencarian tanah yang mau dijual, atau jasa pencarian kos-kosan atau kontrakan, itu juga kewirausahaan sosial. Kita juga nggak ada investasinya, tapi mungkin kita WA dan sebagainya, kita menyebarkan flyer. Dampak sosialnya apa? Orang-orang yang mempunyai kontrakan, kos-kosan, tanah itu sempat terjual juga. Dan kita pun juga dapat keuntungan, itu kewirausahaan sosial. Atau yang memang kewirausahaan kita misalnya dengan menggabungkan teknologi, dampaknya sosial. Apa? Misalnya kacamata untuk orang buta anti nabrak, itu juga bisa. Dengan IoT, dengan adanya mungkin adanya sensor ultrasonik, ketika dia mendekati suatu tembok atau suatu objek, dia akan muncul getaran atau muncul notifikasi titit ya, berarti dia akan di depannya itu ada objek yang akan kita tabrak. Itu juga inovasi, menggabungkan kewirausahaan teknologi untuk dampaknya sosial bagi
orang-orang difabel atau orang yang tidak bisa berjalan. Ciri-ciri usaha wirausahawannya itu apa? Gitu kan. Yang pertama adalah inovatif. Jadi harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan ide-ide. Jadi kita harus sering mikir sebenarnya. Teman-teman wirausaha itu harus sering mikir, dan sering bermimpi sebenarnya. Dari mimpi itu kita bisa menyelesaikan masalah. Misalnya nih, banyak orang yang nganggur ya di desa ini. Saya bermimpi punya usaha yang itu adalah penyewaan motor yang memang bisa, atau saya bermimpi untuk menciptakan cilok keliling, jadi bisa mengkaryakan orang, kita bisa berinvestasi untuk apa? Secara sosialnya itu orang-orang juga bisa terkaryakan. Ya. Berani mengambil resiko. Kadang juga pengusaha itu kalau kita terlalu banyak berpikir, itu nggak akan jadi pengusaha gitu kan. Dia harus ngambil resiko, tidak takut menghadapi ketidakpastian. Kadang yakin enggak sih kalau saya usaha cilok itu nanti untung atau enggak, nanti hitung-hitungannya gimana. Yang penting kita berani dulu. Hitung-hitungan juga kita akan megang ketika sekian dan sekian nanti dibatasi sama SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Misalnya membawa rombong ini, cilok ini, nanti per hari harus store ke saya misalnya 50.000. Itu kan ada yang harus kita batasi. Selebihnya kalau lebih laku dari 50.000 itu menjadi keuntungan Anda. Itu juga bisa seperti itu. Usaha-usaha seperti itu teman-teman ada yang menjalankan seperti itu. Tetapi mampu mengelola risiko ketika misalnya dia terjadi apa dan sebagainya, itu risikonya gimana? Harus dicari solusinya. Makanya itu setiap harinya itu pengusaha itu pasti juga menciptakan ide-ide baru ketika ada masalah, ketika ada hambatan dan sebagainya, itu kita harus kreatif. Ketiga adalah visioner, memiliki visi jangka panjang. Nanti ke depan kalau memang cilok sepeda motor ini udah laku, saya akan buka cabang di ruko atau mobil keliling dan sebagainya. Itu juga visioner. Ada kemarin makanya butuhnya design thinking itu untuk apa? Untuk menciptakan visionernya ini. Jangka panjangnya 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan itu gimana? Pencapaian tujuannya apa? Hambatannya apa? Masalahnya apa? Proaktif. Yang keempat adalah selalu mencari peluang baru. Jadi itu yang saya sampaikan di awal. Jangan puas di kondisi tertentu. Harus mencari peluang baru, bertindak cepat sebelum pesaing itu mengambil ide-ide kita. Mungkin teman-teman pernah terpikir, misalnya nih, ada teman-teman yang berpikir, misalnya yang baru-baru ini startup, misalnya pemberi makan yang advisory, itu kan. Teman-teman ketika masuk di elektro, ini kayaknya dulu saya sempat berpikir bikin pakan otomatis itu, kayaknya bisa nih, bagus ini kan, gitu kan. Akhirnya masuk ke jurusan elektro gitu. Tetapi ternyata sudah diambil sama orang lain dan itu sudah gede banget, seri gitu kan. Itu kadang kita kayak gitu. Saya pun dulu seperti itu waktu kuliah. Ini bikin ojek online bagus nih karena banyak masalah dan sebagainya. Akhirnya Pak Nadiem yang pakai. Itu pun saya sempat berpikiran seperti itu. Dulu saya waktu 2007 itu VoIP, WA call itu belum ada, saya sudah bikin VoIP, Voice over Internet Protocol, bagaimana memanfaatkan internet itu untuk saling calling gitu kan di handphone. Saya waktu itu sudah menginisiasi, tapi kan kita musuhnya sama raksasa gitu kan. Tapi minimal dari ide-ide kita itu sudah ada gitu kan. Ketahanan diri salah satunya adalah mampu menghadapi tantangan tadi, jangan sampai melembeh ketika banyak komplain dan sebagainya, akhirnya kita tutup usaha kita. Kita harus banyak menghadapi tantangan, tidak mudah menyerah. Ketika nanti banyak komplain, banyak rejekan, itu terus kita nyerah, itu enggak. Apa sih masalahnya? Apa solusinya? Itu kita harus sering tanya seperti itu. Selanjutnya adalah keterampilan kepemimpinan. Pasti juga iya. Mampu memimpin tim, menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan yang bersama. Minimal dari teman partner kita lah.
yuk kita membangun usaha ini, visi kita seperti ini, misi kita seperti ini, nanti teknisnya seperti ini, ayo kita bicarakan bareng. Itu kan pasti ada rasa pertama itu adalah memimpin, minimal dari kolaborasi teman partner kita gitu kan. Selanjutnya adalah fleksibel. Fungsinya fleksibel apa? Ketika ada masalah kita tidak mentok di situ terus kita mengurung diri gitu, enggak. Mampu beradaptasi dengan perubahan dan situasi baru. Misalnya trennya ini cilok harusnya kemarin adalah cilok pedas gitu kan, sekarang adalah cilok keju atau cilok isi daging. Ya kita harus mengikuti situasi atau perubahan yang memang pasarnya itu menginginkan seperti itu. Oh iya, ini berarti banyakannya adalah cilok, adanya cilok isi, adanya juga mungkin yang lagi booming misalnya cireng isi. Oh kita ikut-ikutan itu kan, minimal beradaptasi. Tapi juga ketika kita copy paste suatu usaha seseorang gitu kan, kita harus berinovasi kembali ke nomor satu dengan ditambahi apa, servicesnya kita gimana, itu harus benar-benar dirancang di awal. Design thinking itu fungsinya untuk itu. Yang terakhir adalah berorientasi pada pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan dan selalu berusaha untuk memberikan nilai tambah. Itu tuh, kalau tadi itu misalnya pelanggan itu banyak menginginkan feedbacknya itu adalah cireng isi selain cilok gitu kan. Oke, berarti itu menjadi skup cabang kita baru, adanya cireng dan sebagainya, isiannya bisa macam-macam dan sebagainya. Itu jadi inovasi baru kita. Tapi dengan services yang kita tidak tinggalkan gitu kan. Karena sebelumnya misalnya servicesnya kita puas di sisi pelanggan, berarti servicesnya kita harus tetap dipertahankan. Itu salah satunya. Contoh wirausaha, salah satunya yang tak sebutkan tadi Pak Nadim, menciptakan solusi transportasi berbasis teknologi. Dulu Pak Nadim itu nyediakan ojek online itu juga tidak melulu aplikasi. Awal pertama kali 2009 awal itu, kalau saya nggak salah ingat itu, dia masih melalui telepon seperti halnya taksi gitu kan. Pak, saya membutuhkan ojek di alamat sekian, nomor sekian, gedung sekian. Itu waktu awal-awal Gojek. William Tanu Hidayah juga visioner membangun platform e-commerce Tokopedia, memberdayakan UMKM gimana dan sebagainya. Bu Susi juga mengambil resiko, walaupun dengan pendidikan minim dia bisa mengelola bisnis di sektor perikanan dan penerbangan. Gigihnya Ibu Susi itu bagaimana bisa mengelola perikanan sama penerbangan walaupun ilmunya tidak tinggi, bukan lulusan sarjana tinggi gitu kan. Kita diskusi, menurut kalian yang paling penting dari seorang wirausaha tadi apa? Dan kira-kira yang sudah kalian miliki dari ini tadi apa? Sambil kita ngecek tadi kan belum di absen. Mas Dwi Arianto. Hadir, Pak. Ya, kira-kira menurut jenengan dalam diri Anda itu sudah ada ciri-ciri wirausaha enggak dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? Kira-kira menurut Anda, penilaian Anda sendiri itu Anda inovatif atau Anda berani mengambil risiko? Kira-kira nomor berapa Anda? Berani mengambil risiko, Pak. Soalnya untuk produk saya kan, ide saya kan seperti tadi ya, warnan ya, bahkan kucing otomatis ya. Pada basicnya mungkin bisa mengerti, tapi untuk pengembangannya itu masih belum sepenuhnya mengerti. Mungkin menggait rekan-rekan yang fokus atau lebih menguasai dalam sektor ini, Pak. Ya, benar itu Mas. Jadi salah satunya adalah berani ngambil resiko. Ya, semuanya harus, karena itu wajib kalau sebagai wirausaha. Keduanya apa Mas Arianto? Anda fleksibel nggak?
fleksibel lah. Itu kan biasanya itu setiap pelanggan itu atau konsumen itu berbeda-beda ya keinginannya ya Pak. Ya, Mungkin yang ada yang, wah Mas ini produknya kurang sensor ini, mungkin ditambah ini atau ditambah ini lagi. Itu Pak. ya, itu berarti tinggal tingkatkan memang, dan itu pun juga Anda dari 8 siri ini nggak akan mungkin Anda kuasai sendiri. Makanya butuhnya kolaborasi atau partnership itu untuk mengisi kekosongan. Misalnya ada punya teman yang inovatif, ini nanti bisa ditambah ini Mas, tambah kamera dan sebagainya, itu seperti itu misalnya gitu. Atau juga misalnya visioner, atau memang mungkin fleksibelnya itu daripada kita bikin Mas, kita mending beli ke Cina kayak tadi Mas Satria, ada CX Expo yang di Jakarta, kita ada ternyata udah ada produk dan itu harganya kalau dari Cina itu murah, misalnya 10.000. Tapi di pasaran sudah 50.000, nah, berarti kan fleksibel. Kita nggak harus pull up, kita tinggal rebranding, tinggal kita cari pasarnya, itu seperti itu. Jadi kita fleksibel juga. Jadi tidak harus, misalnya kadang ini harus produk saya sendiri, kita harus bikin sendiri, pakai Arduino sendiri gitu kan. Tapi ternyata Cina udah bikin harganya 10.000, HPP-nya kita nggak nyampe 10.000, gimana urusan kayak gitu kan? Nggak mungkin kan kalau kita nggak fleksibel. Tuh. Yang kedua, Mas Dwi Prasetyo ada nggak tuh? Udah hadir belum? Mas Dwi Prasetyo nggak hadir. Mas Dwi Prasetyo nggak hadir. Mas PH, kira-kira Mas PH apa? Inovatif, iya pasti Mas PH. Selain itu Mas PH apa? Mas PH hilang lagi. Mas PH hilang. Mas Jenny. Ya Pak. Apa sampean kira-kira menurut Anda sendiri itu ciri-ciri Anda yang mau menjadi wirausaha kira-kira apa? Kalau dari saya itu fleksibilitas ya Pak. Oh, fleksibel banget ya berarti. Ya, Berarti- mampu beradaptasi dengan perusahaan situasi. Wes. Berarti kalau suruh jualan apapun bisa ya. Yang penting cuan gitu kan. Ya bisa lah Pak. Gitu, Pak. Terus kira-kira yang Anda membutuhkan apa partnership dari sisi ciri-ciri ini? Ini bentar Pak. Masih bingung ya. Berani ngambil risiko, berani nggak? Atau semuanya ada di jenengan? Tuh, sangar gitu. Atau yang enggak sih Pak. Kalau untuk mengambil resiko sih berani Pak. Ketahanan diri, berani nggak nih kayaknya? Nanti ketika banyak komplain, sampean ibaratnya melarikan diri gitu kan? Tidak Pak. Oh, enggak ya. Sama paling untuk memiliki visi jangka panjang sih Pak. Memikirkan jangka panjang produknya Visioner sampai ya. bisa iya. Ya, berarti memang kebanyakan sih memang pengusaha awal-awal kalau memang mau usaha itu visionernya pasti juga belum terpikirkan. Yang penting cuan dulu gitu kan. Tapi harus dari design thinking itu sudah bisa diperkirakan 3 tahun kita itu mau ngapain gitu kan. Sampai 5 tahun kalau enggak. Itu. Jadi itu contoh-contoh ya. Jadi teman-teman nanti bisa menilai diri sendiri juga apa yang ada di diri saya dan tidak ada di diri saya. Yang tidak ada itu nanti jadilah mencari partner untuk bisa usaha bersama. Ini kan contohnya tadi ini. Kalau menurut saya minimal ada inilah. Inovatif, berani, proaktif, ketahanan diri sama fleksibilitas itu minimal ini harus ada kita kuasai sendiri kalau kita mau berusaha. Inovatif kita harus berinovasi terus, gitu kan. Kita sering membaca berita dan sebagainya, sering membaca sosial media bukannya masalah kepo dan sebagainya, tapi sosial media itu apa sih lagi hype-nya apa.
berani mengambil risiko. Kita harus berani mengambil risiko ketika kita berusaha. Seperti hasil tadi misalnya ke Jakarta, supplier Cina, kita tahu produk ini bagus. Itu kita harus proaktif tanya-tanya bagaimana nanti cara pengirimannya dan sebagainya. Ketahanan dirinya kita juga harus itu tahan, walaupun dikomplain, walaupun dinyinyiri sama temen, walah ngapain sih mas jualan kayak gitu, itu tahanan diri, berani malu dan sebagainya. Fleksibelnya gimana? Ketika ini nggak bisa dijual di kampus kita, ya jual lah ke kampus yang lain dan sebagainya. Itu fleksibel. Ini yang harus, menurut saya harus teman-teman kuasai untuk menjadi wirausaha. Inovatif, berani, proaktif, ketahanan diri sama fleksibilitasnya harus bisa. Itu syarat minimal untuk menjadi usaha. Kreativitasnya juga harus jalan. Untuk bisnis dari kompetitornya kita harus create sesuatu yang berbeda dari kompetitornya. Dan kita juga harus mencari situasi, opportunity, kesempatan itu dengan lingkungan-lingkungan yang dinamis dan sebagainya itu. Karena juga challenge ketika dinamis itu, misalnya kita nih, seperti Mas Jenny tadi misalnya kerupuk gitu kan. Kerupuk itu ibaratnya kalau orang usaha itu di udah red ocean, semuanya orang itu usaha kerupuk juga ada gitu. Tapi bagaimana kita menciptakan, kita berkreasi bahwa kerupuknya Mas Jenny itu lebih bagus daripada yang lain kayak gitu kan. Itu harus, salah satunya adalah kreatif. Akhirnya kita menciptakan sesuatu yang baru, yang kita pasarkan, dan itu menjadi akselerator atau penggeraknya dari ide-ide dari usahanya kita. Syukur-syukur seperti itu. Jadi ini organisasi masih tadi ya. Jadi fokus, logikanya, prakteknya juga harus terus konstan, dan kita harus mereview planning kita. Jadilah kita menjadi spesialis. Dan terakhirnya spesialis memang misalnya spesialis kerupuk dan sebagainya. Karakteristiknya inovasinya adalah new dan plan dan spesialnya. Jadi ringkasannya terakhir adalah kewirausahaan adalah tentang menciptakan nilai tadi itu melalui inovasi, pengelolaan risiko, dan pemanfaatan peluang. Karakteristik wirausaha seperti inovasi, keberanian, visi, dan kepemimpinan sangat penting untuk sukses dalam kewirausahaan. Itu teman-teman ada yang mau didiskusikan? Ayo teman-teman, ada yang mau tanya dia tentang bisnis masing-masing. Kemarin banyak loh itu. Atau ada yang sudah eksekusi? Udah nyoba mungkin langsung jualan, atau kira-kira butuh investor ya? Tuh, siap Pak Satria, sudah siap investor. Iya, berarti harus persentasenya harus bagus ya Mas Pak ya. Iya. Jadi enggak persentase, enggak monoton. Nah, monoton kan pasti orang yang nonton juga boring, bosan. Gitu. Ya. Misalnya yang ini Mas selanjutnya aja lah, Muhammad Rafli. Kira-kira menurut jenengan ciri-ciri Anda yang wirausaha ini ada di jenengan apa? Mas Muhammad Rafli, kemarin yang H production-nya itu sistem panel. Iya Pak, yang dari saya itu berani mengambil risiko Pak. Jadi kalau pengusaha pasti harus berani mengambil risiko. Ya. Selanjutnya apa lagi? Fleksibilitas. Beradaptasi dengan perubahan. Misalnya jika ada perkembangan, misalnya panelnya minta
dibikin seperti apa gitu, kita kan bisa beradaptasi, misalnya apa ya, sesuai keinginan dari pembeli sih Pak. Ya, dan di diri Anda harus ada satu lagi Mas, proaktif. Jadi harus lebih apa ya, bertindak lebih cepat lah. Pesaing itu udah banyak banget di Tokopedia gitu kan, banyak banget yang menyediakan itu. Apa yang kira-kira proaktifnya Anda adalah, pertama kalau menurut saya adalah servicesnya. Kalau memang ketika itu fast respon, itu orang lebih aware gitu kan. Itu memang ketahanan diri juga minimal, karena banyak komplain ketika misalnya Anda itu kan produksi sendiri, Anda bikin sendiri, tahu-tahu error dan sebagainya, Mas ini sering error dan sebagainya, berarti harus Anda kembali lagi nomor satu, inovasinya gimana. Ketika misalnya trafonya itu sering panas gitu kan, apa solusinya, ide-idenya apa. Nah, itu harus lebih inovatif, sering mencari kayak gitu, dan apa ya, menerima kritikan itu sering minta feedback lah dari pelanggan-pelanggannya. Terus selain itu Mas Irgi gimana, Mas Irgi? Dari ciri-ciri utama apa aja? Nah, berani mengambil resiko, Pak. Semuanya kabeh berani mengambil resiko ya. Jadi Karena berani. karena yang jualan jelek ini kan banyak saing juga. Ya. Karena terus harus juga proaktif, selalu mencari peluang baru agar bisa bertindak cepat sebelum bersaing juga, dan fleksibel juga Pak, karena saat jualannya itu di satu sisi, di suatu tempat itu mengalami penurunan, bisa dijual di tempat lain juga Pak. Lagi Anda kan termasuknya camilan ya, juga berorientasi pada pelanggan juga. Jadi kalau pelanggan kira-kira banyak yang nggak suka misalnya isian apa dan sebagainya, itu ya Anda harus berinovasi lagi gitu kan. Itu juga harus Anda juga kuasai itu. Jadi makanya kemarin butuhnya feedback dari produk-produknya Anda itu untuk apa? Untuk mencari berorientasi pada pelanggannya. Pelanggan yang banyakannya itu sukanya apa sih gitu kan. Ya. Itu Mas Irki udah bagus, apalagi berani mengambil risiko, bernya sarjana elektro, calon sarjana elektro, bisnis cilok gitu kan, tapi nggak masalah gitu kan. Yang penting adalah kita menjadi usahawan gitu kan. Nanti secara elektronya dipakainya di mana? Misalnya nanti pembuatan ciloknya kalau sudah produksi banyak, butuh IoT dan sebagainya, itu bikin mesin sendiri pencetakan, itu bisa juga. Itu di sisi IoT. Jadi jangan sampai ibaratnya, wah aku harus elektro, usahanya juga elektro, enggak harus. Tapi nanti skupnya elektro itu ditaruh di mana, mungkin di bagian mana, kita harus juga tahu gitu kan. Selanjutnya Mas Abid, kira-kira apa ini Mas Abid? Kalau dari saya, ciri-ciri utama wirausahawan itu ya semuanya Pak di layar itu Pak. Inovatif, berani mengambil risiko, visioner, proaktif gitu. Kalau menurut ini, maksudnya menurut jenengan di diri Anda udah ada apa gitu? Dengan usaha Anda kemarin itu adalah kerupuk ikan nih. Fleksibilitas sama berani mengambil risiko. Kenapa itu menurut Anda sangat penting, menjadi faktor penting utama? Karena ya tadi Pak, persaingan kerupuk di daerah saya juga banyak, makanya saya juga pengen mengolah daerah saya kan pesisir kan, di sana daripada untuk dikirim ikan-ikan mentah, makanya saya olah menjadi kerupuk. Nah di sana juga banyak pengusaha-pengusaha kerupuk, makanya saya juga pengen juga mengambil resiko itu untuk menjadi
usaha kerupuk. Itu Pak. Ya, bukan berarti kan ada inovatifnya juga ya. Anda berinovasi tapi berani mengambil resikonya itu karena pesaingnya sudah banyak. Nah, berarti Anda harus proaktif. Salah satunya adalah mencari peluang baru atau apa ya, layanan yang memang tidak ada di pesaing-pesaing Anda. Proaktifnya itu tidak mencari peluang baru untuk usahanya, tetapi peluang baru untuk menjadi yang pertama. Misalnya nih kompetitornya itu servisnya pelanggan itu lama gitu kan, ketika di WA itu balasnya mungkin besok atau nanti sore. Anda lebih misalnya nih dibatasin di 2 jam atau 2 menit atau 5 menit ketika Anda WA itu akan kita respon seperti itu misalnya. Nah itu menjadi proaktifnya, mencari peluang-peluang baru yang tidak ada di kompetitor kita. Ketahanan diri juga ya pasti, karena banyak pesaing, otomatis banyak yang nanti nyinyir juga. Pesan banyak yang komplain, banyak yang kritik dan sebagainya. Itu juga ketahanan diri kita jangan sampai melembek gitu kan. Ketika nanti diomongin tetangganya, wah mas sarjana kok kebetulan cuma kerupuk ikan, nggak masalah gitu kan. Yang penting ini adalah kita untuk salah satunya tadi adalah untuk membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya Mas Arya, dan helm freshnya gimana? Iya Pak hadir. Ciri-ciri utama di jenengan kira-kira udah ada apa? Mungkin inovatif, visioner dan berani mengambil risiko Pak. Inovatif, visioner, sama berani mengambil risiko. Berarti visionernya Anda sampai berapa 2 tahun ke depan pengennya seperti apa? Mungkin di bisnis saya itu kan jasa pencucian helm, untuk 2 tahun ke depan mungkin bisa dikembangkan lagi ke layanan baru, yaitu pencucian sepatu juga bisa, sama menambahkan layanan pencucian tas itu Pak. Jadi bukan di helm juga, nanti bisa di sepatu, tas, kayak gitu Pak. Tapi dengan cabang yang sama, maksudnya dengan tempat yang sama. Iya, tempat yang sama. Berarti iya, tidak ada ingin mengembangkan di wilayah lain gitu. Mungkin bisa dipikir nanti Pak. Karena harus berani ngambil resiko ketika kayak gitu kan. Iya Pak. Kita punya cabang pun secara QC, secara quality control, secara quality assurance-nya juga kita harus benar-benar matang. Jadi Iya Pak. kadang mau bikin franchise itu harus juga dipikirin juga. Jangan-jangan kita bikin cabang malah yang rusak itu adalah cabang. Itu yang perlu ditekankan di teman-teman juga. Jadi cabang banyak atau franchise banyak itu belum tentu menjadi indikator kesuksesan kita kalau kita nggak bisa memanage, gitu kan, memanajemen cabang-cabang kita. Ya kalau Mas Arya tadi cukup dengan 1, kalau memang itu bisa dibesarkan ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi ketika sudah sampai besar dan itu sudah bisa tersistem, sudah bisa jalan sendiri, berarti Anda harus proaktif untuk mencari peluang baru juga, mencari bisnis baru dan sebagainya. Nah ini masih Mas Diki Prasetyo malah baru bergabung. Mas Dwi Prasetyo, mana saja ini Mas? Ya Pak. Tadi kemana Pak baru join? Itu Pak, tadi udah bangun ketiduran. Waduh. Ya ini sampean kan nasi bakar nih. Kan tadi kan sempat ada perbincangan teman-teman, resiko-resiko apa sampean yang pas waktu awal membangun nasi bakar itu. Resiko apa yang Anda hadapin? Salah satunya mungkin dari diri Anda sendirilah apa? Mas Wiki Prasetyo. Ya Pak. Risiko apa yang Anda hadapi waktu awal-awal buka nasi bakar?
Saya ingat-ingat dulu Pak. Saya ingat-ingat. Saking banyaknya resiko berarti ya. Ya, oh itu Pak, waktu promosi Pak. Kenapa? Itu kan bukanya waktu corona Pak, jadi agak susah. Oh, tapi sempat dinyinyirin sama teman-teman nggak? Alah mas, masih jualan nasi bakar ngapain sarjana elektro gitu? Ada nggak resiko seperti itu? Nggak ada ya Pak. Nggak ada. Berarti ya cukup supported lah teman-teman semuanya. Yang penting jangan sampai berarti ketika ada nyinyir, makanya ada di sini adalah ciri-ciri utama wirausahawan adalah ketahanan diri. Tahan diri walaupun dicaci dan dimaki, kita harus tetap berdiri dan kita juga visioner. Kita yakin loh nasi bakar kita ini 2 tahun lagi adalah menjadi utama di Semarang gitu kan. Itu bisa juga. Harus visioner. Makanya kira-kira Mas Dwi Prasetyo, dari diri Anda kan teman-teman sudah semuanya kita tanya ini. Ciri-ciri yang ada di diri Anda apa aja ini? Dari 8 ini. Inovatif, berani mengambil risiko, visioner atau apa? Yang menjadi utamanya Mas Dwi, sampean apa? Halo? Ya, Mbak. Oh. Pernyataan teman-teman tadi berani ngambil risiko, sampai beraya ya. Bagaimana Pak? Kebanyakan teman-teman salah satu cirinya adalah berani ngambil risiko. Kalau sampean sendiri apa mas ciri-cirinya di diri Anda sendiri? Ya sama Pak, berani ngambil resiko juga Pak. Sama Pak. Yang kedua. Mas VH tadi kan belum buka ciri-ciri utama yang di diri Mas VH apa kira-kira dari 8 ini? Mas VH tadi sempat terpental, ngapain ke mana dulu? Mas VH? Mas PH nggak ada. Hilang kayaknya. Lagi bantuin ibunya roti kali Mas. Atau ada yang mau ditanya? Ya. Mas Rizal ada itu ini Pak, orangnya Pak, ada Pak. Oh ada. Orangnya ada Pak. Ini jadi satu lokasi tuh. Lagi ada ujian praktikum Pak. Oh Iya Pak, gimana Pak? double. Sampai di ciri-ciri utama wirausahawan kira-kira sampai di apa aja nih Mas? Tadi ciri-cirinya wirausahawan itu selalu berkomitmen sama produknya Pak. Jadi produknya itu selalu dibangga-banggakan. Terus juga wirausahaan biasanya tadi itu sibuk Pak. Enggak, ini di ciri-ciri ini apa? Menurut Anda di jenengan sendiri ada inovatif, berani mengambil Oh risiko iya, ini apa? Pak, inovatif, visioner, proaktif. Oh ya. Mas Burhan Siai kemarin nggak ada kayaknya. Iya Pak, saya buruan Pak. Oh ya, jago motor ya? Iya Jago Pak. motor. Kira-kira apa kalau di jenengan? Saya inovatif, berani mengambil resiko, terus proaktif Pak. Sip. Sebenarnya semuanya udah salah satunya ciri-ciri usahawan semuanya ya. Harapannya nanti semua jadi usahawan ya. Amin. Berarti saya tunggu 2 tahun atau 3 tahun lagi kita kumpul ngopi bareng para pengusaha ini berarti semuanya. Praktisi. Ada yang ditanyakan lagi?
kayak nggak ada nih. Kayak ada contoh kan Pak, apa namanya, presentasi pitching kayak gitu Pak. Tadi itu Pak, sebenarnya presentasinya punyanya Airbnb ya. Oh itu Teman-teman tadi yang belum ada yang join tadi, tak tambah lagi. untuk yang apa Sebenarnya namanya, biasanya pitching itu berapa slide itu Pak, mungkin bisa jadi apa namanya, eh, apa tugas akhir teman-teman buat presentasi nanti Pak, ada ini mungkin. contoh yang itu dari halaman 9 sampai 28, berarti kan kira-kira sebenarnya adalah pertama adalah judulnya dulu Pak. Oke. Kedua adalah masalahnya apa, masalah yang mau diselesaikan apa gitu kan. Ya. Ini teman-teman nanti ini jadikan di pertemuan terakhir tadi harus jadi seperti ini ya. Diperbaiki, jangan terlalu banyak kata-kata dan dikuasai materinya. Jadi tidak semuanya ditulis dan dibacakan, gitu kan, textbook banget gitu kan. Solusinya apa? Ketika ada problem, solusinya seperti apa, gitu kan? Marketnya seperti apa? Misalnya nanti market jago motor itu sudah ada validasinya ketika di kira-kira nih mahasiswa yang non elektro gitu kan, pasti sasarannya itu kan non elektro kan. Itu ada berapa? Atau memang market validasinya itu di kompetitornya kita, kira-kira udah pasarnya berapa orang sih gitu kan. Ya. Tuh, ini market tadi mana? Oh, udah. Market size-nya berapa, tapi ketika misalnya ukuran pasarannya itu berapa, itu harus benar-benar sudah terukur. Jadi pasarannya yang orang psikologi misalnya apa, orang-orang yang memang menengah ke atas, orang-orang yang sibuk, itu kira-kira berapa, itu harus punya data. Dari mana dapatnya? Ya, coba nyari dari mana. Nah, mulai dari produknya kalau memang sudah ada displaynya, mulai di sini dijelaskan fungsinya untuk searching by city itu seperti apa, fungsinya buat apa. Itu kalau memang dari tadi misalnya panel sound system ada, misalnya ini ada bagian meterannya pun buat apa, bisakah diganti dengan digital dan sebagainya, bisakah dikontrol dengan aplikasi mobile, itu juga nanti dijadikan di sini. Nah, kalau memang sudah ada review dan sebagainya, itu ditampilkan, feedbacknya dari customer juga bisa ditampilkan. Ini ketika kita mau mesennya channelnya apa aja, itu kalau ini aplikasi memang ada. Kalau memang teman-teman nanti terkait misalnya nasi bakar dan sebagainya, itu bagaimana channel-channel pembeliannya, apakah cuma cukup datang aja dan sebagainya, itu juga harus dijelaskan. Bisnis modelnya gimana, itu harus jelas. Kalau memang ada orang yang masuk atau ada orang yang mau reseller produknya kita, itu gimana bisnis modelnya, itu untuk apa? Untuk memperbesar market kita, otomatis kan untuk memperbesar margin profit kita. Itu juga bisnis modelnya gimana. Market adoption-nya gimana, nanti modelnya untuk event gimana, ketika nasi bakar itu dijual di event, kita kerjasama dengan panitia, harganya sekian, nanti dari itu panitia dapat sekian, itu juga bisa. Partnership juga bisa. Itu modelnya, market adoption-nya gimana kalau kita mau mengembangkan lebih gede. Kompetisinya berapa, kita harus tahu kompetisinya itu kita siapa aja, yang ada di offline, ada di sekitaran kita. Kalau kita mau mengembangkan di area misalnya kota tetangga kita, misalnya Kudus dan sebagainya, itu gimana, itu kita harus tahu kompetitornya juga, competitive advantage-nya apa, dan kita itu apa, itu harus juga jelas. Nanti ini coba tak dikirim juga Pak ke Pak Satria, biar dikirim ke teman-teman untuk jadi acuan. Timnya gimana, timnya siapa aja gitu kan. Ini seperti ini, jadi testimoninya gimana, finansialnya gimana, fokus kalau memang ada grafiknya. Contoh pitch deck yang punyanya saya itu kan seperti ini dulu kemarin kan. Jadi
Ini contoh punyanya kita ya, produk salah satu punyanya Rumah Solution adalah smart farming gitu kan. Ini udah terakhir. Jadi yang pertama adalah OS Farm itu adalah sistem smart farming untuk bagaimana kita mengotomisasi dari sisi pertanian. OS Farm ini lahir tahun 2002. Maksud dan tujuannya adalah kehadiran kami adalah memaksimalkan potensi pertanian dengan cara adanya aplikasi dan sebagainya. Itu gitu. Problemnya apa? Sumber masalahnya itu menurut Badan Statistik itu dari 10 tahun terakhir itu profesi petani itu sudah turun jauh gitu. Lalu dari tahun 2013 sampai tahun 2023 itu profesi petani itu udah makin turun. Nah, terus nanti 30 tahun di depan itu petani masih ada enggak? Kan? Nah, itu perlu, karena kenapa? Ketika makin kesini itu orang nggak mau kotor, orang nggak mau nyangkul gitu kan. Akhirnya gimana? Solusinya adalah sebaran petani pun generasi Z, generasi milenial itu berapa, itu harus ada datanya. Ini di Badan Statistik ya dapatnya. Kehilangan peluang, pasar yang menguntungkan, pengembangan berkelanjutan, bahwa petani itu sebenarnya adalah pengusaha yang paling benar-benar pengusaha, karena marginnya masih tinggi, karena marketnya juga masih gede banget. Harapannya kehilangan peluang, suasana pembangunannya juga hilang dan sebagainya. Kalau lama-lama kan kita makannya cuma pil gitu kan, kalau bisa. Orang-orang yang dalam film-film itu makannya cuma pil dan cairan gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Peluang teknologinya apa? Akurasi pengambilan keputusannya cepat. Ketika butuh mineral, butuh pH, itu nambahnya dengan cepat. Optimalisasi penggunaan sumber dayanya juga bisa cepat. Karena kenapa? Ketika ada GH itu tidak butuh orang untuk merawatnya juga banyak, cukup 1 atau 2. Prediksi dan manajemen risikonya juga akan bisa terkontrol gitu kan. Kemarin dalam waktu 70 hari itu terkontrol, penambahan pH, penambahan pupuk dan sebagainya, pemantauan dan analisis data dari jarak jauh juga bisa. Oh ini kira-kira ini mineralnya kurang nih, ternyata kok nggak nambah-nambah, kita tambah sendiri via aplikasi. Pendidikan dan pelatihannya juga iya. Salah satu produknya adalah kita ini adalah aplikasinya. Kita bisa yang kita kontrol adalah sensor-sensor oksigen, humidity, air temperatur, pH sensor, water flow, water temperatur, dan EC sensor. Dan datanya real time, makanya MQTT server. Jadi dari IoT itu lari ke MQTT, baru lari ke aplikasi ke servernya kita. Produknya seperti ini, kontrol bloknya seperti ini, pH-nya, sensor-sensornya dan sebagainya seperti ini. Semuanya sudah aplikasi semua. Bisnis modelnya gimana? Ketika kita berinvestasi 1 GH, membutuhkan modal sekian juta. Omsetnya kira-kira per bulannya itu sekian. OPEC-nya nanti kira-kira sekian. Netnya kurang lebih sekian. PIP-nya berapa tahun. Kalau kita berinvestasi 1 miliar atau 2 miliar, berbeda lagi. PIP-nya makin rendah. Itu seperti itu, bisnis model harus jelas. Atau mau partnership nanti mungkin tambahan lagi inovasi. Misalnya partnership, Anda punya uang, kita yang ngelolanya, itu juga bisa. Bisnis jangka panjangnya fase 1-nya gimana, fase 2-nya apa, fase 3-nya apa, kita harus visioner ini. Juga iya. Itu sebenarnya cuma seperti itu. Kalau contoh nyata tadi memang seperti ini tadi, ini yang udah benar-benar dia udah jalan dan dia udah ada marketnya dan dia butuh tambahan investor kan. Kalau kita kan berarti benar-benar dari strap. Itu Pak Satria. Nanti saya kirim ini semua. Terima kasih Pak untuk kuliah hari ini. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Pak Aji? Barangkali ada unek-unek gitu tentang apa calon bisnisnya atau proyek bisnisnya, tanya aja, enggak usah malu. Pak, maaf, Harapan kita, ya gimana Mas? Untuk apa itu terakhir kali
presentasinya itu nanti kapan Pak? Presentasinya. Besok Mas. Pertemuan Lihat. ke 8 terakhir itu ya, Tujuh. yang apa namanya? 78 lah Pak ya. 78. 78. Pertemuan ke-8 Pak? Ya. Oh ya. Tanggal berapa Pak? Tanggalnya gitu. bentar. Tak lihat di Sima ya Mas. Ya, ya Pak. Di Simamu Berarti Desember pertemuan Nah. 8 tanggal berapa Mas? Di Simamu. Sebentar Pak.